Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membuat gambar untuk kita belajar bersama-sama. Kita hilangin dulu karena kita ingin membuat gambar. Yang inti gambarnya itu ada pengerjaan yang umum, nanti kedepannya akan buat belajar kita bersama-sama. Kita membuatnya asal aja ya, karena untuk pembelajaran aja. Kemudian ada chamfernya 100 sini. Kemudian ada slottingnya, ada radiusnya 50 di sini. Wah, kurang besar ya, 100 juga radius. Kemudian ada drilling, diameter, radius, diameter. Kita kalau kayak gini tinggal mengetikkan aja. Kemudian lagi di sini akan saya coba belajar untuk gimana cara memisahkan drilling yang baik dan benar. Menurut saya, nanti kalaupun ada yang kekeliruan dari saya, mohon masukan dan komentarnya. Kemudian kita buat slotting. Untuk slotting dalam dan luar. Ini slottingnya, buat slotnya. Ini untuk panjangnya kita ambil 200, lebarnya 50. Ini kan ada nih anchor. Kalau di sini kita ngambil sampingnya sini, tengah, di tengah poinnya. Kalau di tengah ini kita di tengah, ini di tengah center pointnya kita ambil di tengah. Kemudian di sini kebalik ya, ini reverse nya di sini. Untuk ngebor, pocketing,
radius luar, radius dalam belum ya. Sebentar kita nyari di sini. Segini cukup kira-kira lah. Kemudian kita potong-potong. Buat radiusnya 750 ya. Banyak pilihan. Terlalu besar. Berapa sih ukurannya? Oh 60. Ukurannya 60 ternyata, kira 50. Ternyata 60. Asal aja, saya masih asal karena untuk pemrograman dasar. Nanti kalau udah ada gambar, saya ada sedikit gambar untuk ini. Udah begini, kira-kira begini untuk pemahamannya. Yang pertama yang diperhatikan adalah kita mau ngambil titik poin di mana, referensi poinnya. Yang kalau di sini saya ambil di pojok sini aja tadi. Kalau misalnya ingin dirubah di tengah, kita create bordering blocknya. Kalau cuma buat titik poin, kita ambilnya yang ini, center point aja, alat bantunya. Kemudian Xform, move to origin. Di sini kita pilih poinnya, ini ya kan, pindah ke tengah. Itu tergantung titik poinnya, yang referensi titik poinnya. Karena saya pengen yang di samping sini. Gitu. Maaf ya, di sini pakai keyboard Jepang, jadinya untuk delete-nya itu saya pakai di sini, enggak di keyboard. Agak ribet sih.
Kemudian yang pertama menampilkan jendela boxnya di sini karena nggak ada di sini, kita pilih milling default. Kemudian di sini toggle operation manager atau ALT plus O. Di sini udah ada kan. Nah, yang pertama kita center drill. Nah, ini kan cara membedakan diameter ini sama ini gimana biar kita nggak salah ngebor gitu. Kita kasih warna untuk membedakannya. Ini nanti kedepannya akan seperti itu. Di sini akan menjelaskan per poinnya dulu supaya kedepannya tidak ada pertanyaan-pertanyaan dan semoga semuanya bisa dan lancar. Kita ngubah ini, kita dimensin dulu 1 diameter 20. Mana yang diameter 20 kita select. Sambil dipencet shift ya buat ngeklik satu biar banyak. Kemudian untuk ini yang kadang kita udah ngeklik banyak kemudian gagal untuk ngerubahnya, itu ini diklik kanan untuk merubahnya. Klik kanan, jangan klik kiri. Kalau klik kiri gagal pasti. Kemudian kita pilih warnanya, misal kita pilih warna biru ya, ini biru awan. Nah, ini berubah. Untuk yang diameter 20 dia warnanya biru. Untuk yang diameter 25 kita rubah jadi merah. Ingat, klik kanan, kita jadi merah gitu. Ini untuk merubah warna setiap ukuran supaya untuk menghindari kesalahan kita. Kemudian untuk drillingnya tinggal kita klik. Di sini ini udah koordinat, udah pembedaan warnanya udah. Yang kita lakukan pertama drilling dulu ya. Klik di sini di operation manager di kanan, mill toolpad ada banyak di sini. Untuk yang standar ya ini drilling, contour, pocket, face, engrave. Drilling karena kita personal drilling. Ini di sini NC drill nama. Ini bisa oke, bisa enter. Nah, di sini tinggal milih automatical, window, point entities, mark, sorting ini nanti kedepannya. Kita entities dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya kita pilih. Harus di entities ya. Biar center. Kemudian sortingnya. Nah, untuk sorting ini itu urutan proses drillingnya. Ini juga mempengaruhi waktunya. Jika bulat ya, artian di sini terus dari sini ke sini terus kemudian ke sini lagi kan makan cycle time yang panjang. Diharapkan programnya yang efisien, cepat dan tidak nabrak. Nih ada start point dari mana kan, dari sini udah oke ya. Ini sama karena ininya udah urutannya udah baik lah gitu. Kita oke lagi. Nah, di sini kita masuk ke parameternya. Sebentar. Di
banget ya. Sebentar saya pause dulu ya. Kok parameternya gede banget. Parameternya besar sekali saudara-saudara. Wah, pantesan di sini enggak 100% sih. Jadinya ini maaf ya, komputernya minjem ya, jadi nggak tahu settingannya saya tadi karena saya di sini pakai Mac OS. Nah, kita balik lagi di sini. Kemudian drilling tadi ya. Kita klik NC drill. Enter entities. Enter. Nah, udah urutannya, kalau urutannya nggak sesuai atau masih urakan kasar-kasaran, kita tinggal di sorting tadi ini, kita pilih sesuai yang sekiranya cepet lah. Kalau kayak gini kan terlalu oke. Nah, kemudian kita masuk ke tool. Ini drilling ada 16, poinnya 16, geometrinya 16. Ini harusnya sama 16, dihitung semua 16. Toolnya diklik kanan, kita tinggal ini ada nih select sama create. Kalau select ini pilih yang ada di library perpustakaan tool kita. Ini karena baru, kita cek ada toolnya. Ini dari tool yang di sini yang disediakan oleh aplikasi bawaannya. Kalau kita buat sendiri juga bisa. Di sini tinggal pilih, parameternya juga ada. Kita ngikutin yang di library aja, kita filter. Kan cuma drilling. Diameter berapa? Diameter 10, drill 10. Ini kita bisa customize sendiri. Di sini juga udah ada nih, select library. Diameter 10. NC drill. Nih. Untuk drill ini kita tidak harus terpaku ya, bisa imajinasi teman-teman. Di sini kan ada banyak nih filternya. Kalau untuk NC drill sama drill sih sebenarnya sama, spot drill sama NC drill buat bore. Nanti bisa kedepannya teman-teman bisa custom sendiri. Untuk spindle, feed rate, cutting speed kita ngikutin dari data aplikasi sendiri. Kemudian untuk holder ini nggak ditulis karena nggak begitu penting juga. Kalaupun untuk profiling yang ada profil undakan atau apa, nanti takut nabrak, untuk mengecek panjang tool kita bisa gunakan ini. Tinggal diklik di sini, holdernya banyak di sini. Misal BT45. Ya di sini pilihannya banyak. Ini untuk mengecek efektif toolnya ini nabrak nggak ke itu buat collision. Kita bikin random aja ya.
Kemudian parameter ya, ini yang parameter yang penting ya. Ini drilling, counter bore, pack drill, drilling, duel, ini naik turunnya. Pack drill, nah ini naik turun, makan segini, naik turun segini. Chip break, ini naik turun, ini 73. Jadinya bor ini masuk segini, masuk packnya ini, misal kita klik 5, jadi dia sekali 5 naik segini, jadi nggak naik total, beda kan sama yang ini tadi. Ini lah, kalau ini 83. Ini tergantung fluidnya juga untuk chip-chipnya. Kalaupun yang seperti ini untuk depth tebal ya, biar chipnya keluar. Jika fluidnya kurang panjang, depthnya tebal, depthnya dalam, chipnya nggak keluar, kan pasti bermasalah untuk proses machiningnya. Di sini ya, kalau ini juga tinggal di customize saja ya. Ini ada custom cycle, ada tab juga, ntar tinggal dipilih tabnya. Karena ini untuk IC drill, kita pilih ini drill. Naik turunnya. Link parameter, ini clearance nya udah ada kan, retract. Ini benda Z0 nya, ini depth nya. Sebenarnya di sini sama di sini sama, kita nolin aja ini. Depth nya absolute ya. Nah, absolute sama incremental di sini ada yang tahu belum? Kalau belum, kita masuk ke Google dulu untuk mengecek absolute incremental. Incremental, gambar aja ya, yang langsung kita cari yang gampangnya dulu. Absolute versus incremental. Sebentar ya, biar kita paham lah ini nih. Kode-kodenya banyak nih dari Mas siapa ini, Jangka Sorong ya. Terima kasih Mas Jangka Sorong. Ini bedanya absolute sama incremental itu, kalau absolute dia itu referensinya satu titik poin itu, jadinya patokannya ini rumah ya, rumah ini aja, rumah ini jadi titik poinnya. Kemudian jarak rumah ke pabrik 10, jarak rumah ke stadion 22, rumah ke kantor 40, berapa ini nggak jelas, 40. Jadi di sini udah absolute itu intinya satu titik referensi, tetap nggak bisa diubah-ubah. Kalau yang incremental ini tiap poin punya titik referensi baru, jadinya bisa dari referensinya itu. Misal di rumah ke pabrik 10, rumah ke kantor tinggal nambahin 10, 12, 18. Sama-sama 40, cuman di sini nanti di G-codednya yang beda. Harus diingat ini. Pengaplikasian sama, tinggal teman-teman sendiri nanti bisa ngulik lagi ya. Ini udah ya, absolute sama incremental udah jelas. Karena saya di sini ada absolute incremental. Kalau subprogram ini untuk program makro ya. Untuk retract-nya ini ya, retract
ini kan ada nih top of tail stock. Kalau udah 3D nah ini absolute, clearance nya absolute juga, misalkan absolute biar aman. Clearance nya ini 50 dari ini 1 ke sini, tail of stocknya 0, depthnya min 0,5, nah min 2 lah biar sini average pointnya. Bisa banyak banget aplikasi referensinya, yang dibutuhkan aja ya. Retracknya dari sini ke sini naiknya berapa, ini menentukan ya. Kalau clampingnya tinggi ya lebih dari 25 ya nabrak. Kalau 25, kalau ini di dalam semua aman terhadap clamping atau profiling atau dan lain-lain, kasih 5 nggak apa-apa. Kita coba kayak ini, jadi seperti ini. Kita tool pathing, kita kasih bendanya, kita jalanin. Kita jalanin ya, step-step ya. Ini udah jalan ya, satu-satu. Kalau ada toolnya ya di sini, kita balikin dulu ke sini. Set. Ini ada toolnya ya. Jalanin pelan-pelan gini, kita pencet tombol S step. Begini terus sampai selesai. Udah ya. Aman? Oke, lanjut ke posting program ini, post select operasional. Oke, langsung kita klik di desktop, kita bikin baru ya, drill. Nah ini udah programnya ada kan, gampang sekali. Ini drillingnya, ada jam dan tanggalnya. Ini directory filenya, materialnya aluminium. Kalau untuk di customize bisa, semuanya bisa di customize. Karena untuk programming itu suka-suka ya, dalam artian tidak harus satu patokan. Selama itu yang penting itu aman, efisien, dan tidak nabrak. Yang penting tidak nabrak. Kalau nabrak menyebabkan trauma psikis yang berkepanjangan. Nah ini ada di sini ya. Ini kan masih simple programnya ya. Ini nomor ini nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Ini T110 ini toolnya. Ini 10 drill ini dia drill diameter 10. H110 ini kompensasinya. Ini N10 sampai N150 ini dia numbering program. Bisa dihilangkan. Mana ya? Remove block number ini nih. Ini buat menghilangkan N tadi lah. Kenapa dihilangkan? Ya nggak apa-apa, nggak penting juga. Ini buat kalaupun nggak dihilangkan ya, kita bisa ngeklik di sini tuh tadi. Ini buat kalau program panjang ya, kita ternyata di tengah-tengah toolnya patah atau apa, kita bisa menilik di N-nya itu untuk potong program. Kalau mulai dari awal kan kita membuang-buang waktu ya. Tapi kalau ini dipakai kalau untuk memori CNC yang mesinnya yang sedikit ya, sangat membuang memori ya, lumayan juga berapa karakter tuh. Lah biasanya A0 ini kalau kadang ada mesin yang bermasalah, ada yang tidak, kita bisa hapus.
Ini kalau toolchainnya di sini ya, toolchain di sini ini G21 aman T lah. Ini di sini toolchainnya nggak mungkin dong ada magazine sampai toolchain segini, jadinya error. Ntar magazinenya mestinya segede apa ini, toolchainnya segede sampai 110. Diedit sesuai magazinenya. Kalaupun nggak ada magazinenya kita bisa hapus, ini bisa di customize sendiri ya, sesuai kebutuhan mesinnya masing-masing. Kalau ini dihapus, jangan lupa ini juga, hanya ini, karena ini saling terhubung, bukan saling menghubungi dan nggak bales dianya. Ini saling terhubung ya, ingat itu ya. Anol ini pasti juga ada di sini anol. Ini untuk 3 aksis nggak terlalu pengaruh lah. Nah, kemudian yang sering juga salah itu ini. Ingat, ini G54 itu koordinat poinnya bisa diganti G55 sampai G berapapun, tergantung benda kerja yang ada di mejanya itu. Karena kalaupun benda kerjanya misal lagi ngerjain si A nih, ternyata ada urgenan, bos ini ada urgenan gitu, kerjain ini dulu ya, yang koordinat awalnya itu G54, kemudian ada material baru, dia pasti nggak mungkin di G54, pasti harus ngalahin salah satunya. Makanya di sini bisa di customize. Kemudian ini koordinat bendanya tadi. Nah, udah sampai sini, udah di sini aman. Di sini untuk koordinat ini bisa cari di internet, banyak teman-teman kita semua yang berbahagia di sana. Ya, ini Z-nya tadi ya. Sebentar, ini saya kecilin bisa nggak ya? Sebentar ya, biar teman-teman paham. Saya juga belajar ya, bukan saya sok pintar ya. Edit. Oh, kok di sini? Karena ini nggak buka kali ya. Kita copy dulu ya ke toolpad ya. Karena nggak buka ininya, jadinya dia nggak bisa ngedit. Copy. Notepad. Paste. Keluarin ya. Apanya yang dikeluarin, Bang? Programnya. Oke. Nah, kita cek ya sama-sama ya. Tadi nggak bisa karena programnya tadi dibuka, jadinya dia nggak bisa ngedit parameternya ya. Jadi ini nih ngejelasin yang tadi nih, yang retract clearance itu Z50 nya itu ini nih, di sini dari amannya ini di sini 50, Z min 2 ini kedalaman dari sini ke sini, maksudnya ke depth min 2 ya kan, sama kan. R5 nya itu apa? R5 itu di sini ya, ini R5 ya, ini ke sini 5 itu dari jarak 0 benda kerja sampai ke sini sebelum 50. Jadinya sebelum 50 itu ke R5 nya itu cepet cus. Nah, dari R5 ke 2 ini pelan-pelan sampai dead main 2 begitu. Oke, lanjut ya ke program selanjutnya, drilling. Kemudian kalau kayak gini nih, habis diedit di region aja. Nah, ini nih, hilangkan tanda X nya, X tanda batsunya, batsu. Kemudian lanjut, ini agak berantakan ya karena komputer teman saya nggak boleh ngotak-atik. Nanti insya Allah kedepannya kalaupun ada budgeting, karena saya makainya MacBook ya, jadi untuk
Windowsnya belum saya install. Ini saya minta tolong ke teman saya untuk installing, karena internet di tempat saya lola ya, mohon dimaklumi. Kemudian lanjut ya, jangan basa-basi, menghemat durasi seperti bikin program teman-teman semuanya. Untuk drilling nih berapa ini? Diameter 20. Klik kanan, drilling titis. Nah ini kan muncul nih. Cara ngilanginnya gimana? Ini kan wah saya pusing nih gitu. Kita pusing. Ngilanginnya gampang ini. ALTT ya, ALTT. Buat teman-teman ini ALT plus T. T itu toolpad ya. Jadi kalaupun ada toolpad yang kebaca, kita bisa hilangkan dulu untuk chaining program selanjutnya. Jadinya biar kita lebih gampang gini. 1 2 3. Oke. Sortingnya tadi sama. Kalau udah aman, lanjut. Drillingnya udah jelas drilling. Jumlahnya jangan lupa. Biasanya kan kalau digambar itu kan ada diameter 20 kali berapa gitu ya. Jadinya kita tinggal konfirmasinya di sini. Kalau di sini misal digambar kerja teman-teman di sini 20 kali 15, ternyata di 11 ada yang kurang. Kita cek lagi sampai teliti gitu ya. Kemudian kita klik drillnya, ketik aja 20. Ini 20 ya. Oke, lanjut. Di sini toolnya ya, ini bisa diedit loh. Tergantung numbering toolnya teman-teman sekalian. Untuk cutting speed semuanya parameter tooling di sini ada. Otomatis kalau udah di library. Holdernya sama, kita tinggal pilih sesuai customize kita sendiri. Bisa kita buat baru sesuai aktual di lapangan. Cutting parameter lah. Pilih yang mana? Pilih yang ini aja. Ini pemakanannya, key-nya. Nanti kita cek ya di samping. Ini pack drill-nya apa sih gitu ya? Kenapa yang nongol cuma satu doang ini? Gitu. Nanti kita cek sama programnya. 5-nya itu apa gitu kan? Jadi ya biar semuanya paham, saya juga belajarnya semakin paham. Kalau ini 83 ya drillingnya, kita cek nanti. Ini masih sama kayak yang tadi. Ini depth-nya ya, misal tebelnya 50, tinggal 50 sesuai customize teman-teman. Ini saya bikin 50. Di sini masih banyak coolant-nya plain, tapi sampai sini cukup lah karena sesuai dengan gambar. Teman-teman nggak harus berpaku dengan ini, tapi ini ya cukup. Kalaupun ingin diulik sampai ke sini ya cukup. Teman-teman bisa menguliknya. Nah, di sini kan ini ada tambah editing disable. Udah banyak kan di sini, ada keterangannya juga. Kita oke ya? Oke. Kita cek. Bisa mati dulu. Langsung aja ya, nggak usah es ya, stop ya, langsung cus. Kita cepetin ya saudara-saudara. Oke ya, aman. Terus kalau udah aman gini, nah jadi masalah tuh kadang gini nih. Misal di sini masih ada satu lubang di sininya teman-teman ya, diameter 20. Nah, ternyata kelewatan di sini nih. Jangan di ini, biar sama ya. Tadi sudutnya 45 ya. Maaf. Nah, di sini ya. Copy. Oke.
kalau udah di gini biasanya warnanya akan berubah, diklik clear color aja lah. Nah di sini waduh lupa satu, gimana caranya gitu kan. Kadang ada yang lupa kalau dihitung loh 20 kali 15 ternyata yang keklik cuman 11. Ini misal ini 12 lubangnya, kok klik cuma 11. Dicek di sini. Maaf ya, sebentar. Lah di sini dicek di sini nih. Ini ada satu, kok cuma sampai 11. Yang satunya lupa saya gitu kan. Jangan bikin program lagi. Tinggal ditambahkan ya teman-teman. Cara nambahinnya gimana biar ini ikut gitu kan. Ini nih di geometri point ini. Tinggal di resort apa-apa. Tinggal ditambahin aja. Add point. Reselect all, ini memilih ulang. Ini short option tadi, yang tadi tuh, yang ini nih ya, ini nih tinggal kita pilih ya, bisa diedit, tenang. Kita tinggal tambahan ya satu ya di sini, klik kanan add point, entities jangan lupa. Oke. Pasti egg ya, kita ulang lagi nih, regenerated set. Nah, udah ya, ini ya, ada kan tuh toolingnya, udah mantap, aman. Terus yang ini gimana? Sama caranya. Kalau nggak mau ngedit tinggal di copy lagi programnya, dipaste, geometrinya diganti. Lah kita gunakan yang ini nih, reselect all. Kenapa sih harus entities? Kita coba asal lah ya. Nah, bedanya apa entities enggak gitu? Asal ya. Kita belum edit parameternya ya. Kita regenerate. Nah, di sini ketahuan kan salahnya. Kenapa saya menganjurkan untuk di entities? Kalau nggak di entities itu dia akan mau ngeklik di poinnya yang nggak center ini nih. Kita ngeklik tadi di sini nggak center. Ini nggak center. Ini kebetulan center ini. Kalau seperti ini, yang jadinya kita kena doa ya, doa dari bosnya ya. Dari kebun binatang sampai binatang di kebun pasti akan keluar. Jadi buat teman-teman berhati-hati ya. Maka dari itu tadi saya menganjurkan kenapa harus di entities. Kita reselect lagi ya, entities. Ini udah ketahuan kan teman-teman, kita entities tadi. Udah, tinggal toolingnya kita edit, gapnya sesuaikan sesuai keinginan, tile abstraknya juga. Nah tadi kan kita nolin nih di sini, kenapa nggak dibikin berapa, misal angka 2 ya, ini 50 tadi. Kita mencari perbedaan sesuai di pos gitu. Cutting parameter tadi ini 5, toolnya 20 kan, 20 ini 25 ya, sebentar ya, 25 tinggal diklik aja 25, ini udah ada. Oke. Nah dari teman-teman ya, dari tadi kan kenapa saya select library, karena di library udah ada. Kenapa? Terus gimana caranya kalau kita bikin tool sendiri? Caranya di sini, create new tool. Di sini ada pilihan, ini drillingnya, diameter, ini drilling. Kita bisa custom sendiri. Ini holdernya berapa, tuner berapa, holdernya dia ukurannya berapa, ada semua ini. Sengnya berapa, seng dari toolnya, overall total dari ujung holder sampai ujung mata potong, floatnya berapa. Float ini pengaruhnya nanti ke depth.
untuk processingnya pakai 73 atau 83 gitu. Karena 73 dan 83 itu waktunya juga butuh lama juga gitu. Tip angelnya berapa, sudutnya ini diameternya kita 25. Tipenya ini kemudian ke tipe N-mill. Di sini gambarnya nggak jelas sih, lab komputernya terlalu canggih kayaknya, apa saya yang walnut ternyata saudara. Bull mill. Kalau bull mill itu dia di meter, sudut ininya nih. Di sini radius. Biasanya 10R1, 12R1, 10 berapa, banyak sekali. Phase mill, tahulah phase mill. Radius mill ini buat bikin radius kayak chamfer. Sama, kalau chamfer dia di sini, set. Kalau radius ini ke sini. Kemudian chamfer, nah sama kan, cuman bedanya dia tadi chamfer itu sudutnya tergantung customize-nya. Kalau radius ya bentuknya radius seperti itu. Slot mill juga taper. Taper ini sama chamfer hampir sama kan, cuman bedanya itu penamaan aja. Dovetail. Kenapa dovetail? Karena seperti dove itu apa ya, dove burung ya, tail itu ekor, jadi ekor burung. Lollipop mill ini buat slotting bulat. Ini drilling, ini reamer, ini bore tab, ini boring bar, tab drill. Kita satu-satu ya biar saya juga sambil belajar ya. Kemudian center drill sama drill ini bedanya apa? Sama kalau buat saya, cuman pemakaiannya aja. Kalau center drill itu untuk awalan, kalau drilling itu dilakukan sesudah center drill. Poin penitik lah, center drill sama spot drill ini sama buat saya. Buat teman-teman mungkin untuk center drill ini buat biasanya buat bubut ya, namanya center drill. Kalau milling CNC ini NC drill. Sebenarnya di lapangan poinnya sama, cuman di sini dibedakan. Ini counter bore ini untuk pembuatan kepala. Countersink sama chamfer ini sama. Kalau countersink ini yang dipakai di sini sama sebenarnya. Tapi kalau countersink itu kalau di lapangan itu yang dipakai di sini. Dia ukurannya segitu doang. Kita ukuran misal countersinknya diameter 20, nggak bisa ke diameter 21. Kalau untuk yang chamfer ini bisa kita pakai program engraving drop on definite. Di sini kita bisa custom sendiri gitu ya yang tadi. Terus calculated speednya gimana feedingnya, di sini ada drill 10 calculate. Kalau disimpan kita bikin tool sesuai data tool yang kita punya, bisa kita di save di sini. Kita tinggal masukin, bikin program, bikin folder sendiri, kita bikin sendiri. Jadinya kalaupun kita pakai, kita bisa sesuai dengan parameter di sini itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, sesuai aktual mesin, tool, dan cutting datanya. Karena setiap merek tooling itu beda-beda parameternya. Bisa merek A, B, C itu beda-beda. Jadi buat teman-teman bisa mengcustomize ini. Jadinya di sini saya sambil belajar dan
kita sambil belajar bersama-sama biar ilmunya bermanfaat. Lanjut ya. 25 tadi udah. Parameter oke. 50 semuanya oke. Ini muncul ini kan karena kita ngedit tadi kan di regenerated. Oke. Kita post ini ya, yang ini ya. Oke. Ya ini kan muncul nih. Post all, diposting semuanya tidak. Kalau diposting semuanya dari 1 2 3 ini muncul semua. Apa kita coba ya? Jangan sampai cuma wah, yang benar gitu. Kita buktikan aja. Jangan sampai kita ngomong nggak ada bukti, teman-teman. Kita coba. Kita kasih nama 1 2 3. Bener kan? 1 2 3 dia ngepost semua. Sebentar, kita kecilkan. Nah, ini toolpad 1 di sini ada, toolpad 2 di sini, astagfirullah. Di sini ada toolpad 3 di sini ada, ya kan? Jadinya tadi benar kalau ada notif tadi. Ini oke. Post all enggak, karena cuma yang dibutuhkan yang di post ini saja. Kenapa ada opsi post all? Karena kalau kita buat program baru dan program yang ingin digabung, misal ada 3 program ternyata dep kepalanya itu beda, kita bisa post all gitu. Oke ya, yang ini kita nama drill 25. Kita copy dulu ya, Ctrl Alt, Ctrl copy, kita ke notepad, Ctrl Alt delete, Ctrl paste. Ini kita close ya, karena kita mau membuktikan yang ini tadi parameternya ini. Maaf ini saya kecilkan dulu ya, tanpa sebentar, saya ini bikinnya nggak usah diedit biar kita sama-sama belajar. Kadang kan kalau kita bikin tutorial itu diedit gimana caranya semuanya itu benar lah. Saya juga sama-sama belajar, kalau saya benar ya ngapain saya belajar ya gitu ya. Kita cek di sini, kita mau membandingkan ini di sini. Astagfirullah. Ini di sini pack drillnya tadi ya. Pack drill ini tadi di sini nih, bener yang saya bilang kan, pack drill ini G83 ini. Kalau chip break ini biasanya 73. Jangan biasanya, nanti kita buktikan lagi ya. Jangan biasanya, kita bicara soal kode soalnya. Jangan kok soalnya terus ya Allah. Maafkan saya ya. Saya juga belajar mengolah kata-katanya itu malah belum bisa. Jadi mohon kritik dan komennya. Gitu. Ini chip break ya. Kembali lagi, chip break itu G83. Kemudian ke sini. Clearance-nya sebentar. Clearance-nya 50. Ini di sini 50. Jetman 50. Ini di sini nih. Depth-nya. Tadi saya kurang ini sih. Ini harusnya enggak harusnya, biar membedakan ini. Kalau 50 biasanya takutnya teman-teman bingung. Saya juga loh. Ini juga min 50, yang benar mana gitu. Jadinya di sini ya, kita bandingkan di sini ya. Kemudian R5. R5 itu ini teman-teman. R5 retract-nya. Jadinya benda naiknya. Kemudian Q5 itu ini teman-teman, pack-nya. Jadinya kita pemakanan 5 naik. Ini nih pack drill kan.
min 5 ini nih 5 fitting ini semuanya sama. Udah jelas kan teman-teman? Sampai konsep. Oke. Sampai di sini udah jelas. Mohon kritik dan sarannya dulu ya teman-teman. Untuk ininya kita lanjut ke episode selanjutnya karena waktunya udah terlalu banyak dan panjang. Mohon maaf kalau saya banyak ngelantur. Tolong subscribe, komen, dan share-nya supaya ini bisa berkembang buat semuanya, buat koreksi saya juga. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.